Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Wiwi Handayani dari SDN 02 Sawangan. Saya Hanif Apaneka Putra dari SD 02 Simbego. Saya Dewi Aisyah dari SMA Negeri 1 Kajen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Afan. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Iya, gimana kabarnya Pak Afan? Alhamdulillah sehat sih hari ini. Oh iya. Saya dengar Pak Afan akan melakukan coaching ya hari ini ya? Betul sekali, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Dewi nanti. Oh iya. Pak Afan, sebelum kegiatan coaching berlangsung, ada beberapa hal yang perlu dibicarakan terlebih dahulu ya. Iya. Nah, yang pertama Pak Afan, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk kegiatan coaching hari ini. Jadi nanti Pak Afan sebagai coach dan Bu Dewi sebagai coachee harus memperhatikan alur sesuai dengan alur ceritanya. Iya. Kemudian jangan lupa dalam kegiatan coaching nanti ada prinsip yang harus diketahui oleh Pak Afan sebagai coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, sebelum kegiatan ini berlangsung ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan Pak Afan. Iya, silakan Bu Wiwi. Ya, yang pertama Pak Afan, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Oke, dalam kegiatan coaching hari ini untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama present, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian kompetensi coaching apa yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Afan? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang ketiga Pak Afan ya, indikator yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching hari ini apa ya Pak? Oke, jadi indikator yang saya inginkan terhadap kegiatan coaching hari ini saya ingin membantu ya dari si coachee untuk menemukan potensinya dalam memecahkan masalah. Baik Bapak, silahkan untuk kegiatan coachingnya dilaksanakan, mudah-mudahan nanti sukses ya Pak Afan ya. Terima kasih Bu Wiwi. Ya. Selamat siang Pak Afan. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Afan. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Dewi. Terima kasih ini sudah datang, menemui saya untuk menemani ngobrol-ngobrol santai sebentar atas permasalahan yang saya alami sekarang. Sama-sama Bu Dewi, kelihatannya ada masalah apa ini yang perlu diobrolkan hari ini? Jadi seperti ini Pak Afan, di tahun ajaran baru ini kebetulan saya diamanati untuk mengajar kelas 10. Oke. Dan sebentar lagi kan tanggal 22 anak-anak berangkat ya. Masuk ya. 22 Juli, jadi saya ada kepikiran bagaimana sih untuk menumbuhkan siswa agar lebih antusias, lebih tertarik lagi menerima pembelajaran matematika sehingga nanti berdampak pada hasil belajar mereka. Oke, Di sisi lain saya juga belum tahu ini bagaimana sih kelas 10 yang baru ini potensi yang dimiliki di pembelajaran matematika itu seperti apa? Menarik sih, jadi ini Bu Dewi tahun pelajaran ini nantinya akan mendapatkan tugas mengajar kelas 10 ya Bu Dewi ya. Dan Bu Dewi menginginkan untuk nantinya anak-anak mendapatkan nilai yang bagus seperti itu ya. Nah, kemudian Bu Dewi apa sih
yang Bu Dewi inginkan ini dari obrolan kita pada siang hari ini itu pinginnya yang seperti apa? Saya menginginkan ada sesuatu perubahan di pembelajaran saya yang nantinya saya menemukan cara-cara baru agar mereka lebih antusias lagi menerima pembelajaran matematika. Oke, jadi Bu Dewi pinginnya nanti dari obrolan kita menemukan cara-cara baru ya agar anak-anak lebih antusias dalam menerima pembelajaran. Oke, kalau boleh tahu Bu Dewi, selama ini yang sudah Bu Dewi ajarkan itu bagaimana? Yang sudah saya ajarkan ini memang berbagai metode pembelajaran ya sudah pernah saya lakukan. Juga ada beberapa bantuan menggunakan aplikasi. Nah, di pikiran saya ini saya mau menggunakan aplikasi tersebut di kelas 10 nanti. Aplikasi ini adalah aplikasi Wordwall seperti ini Pak Afan. Jadi di sini memang ada beberapa permainan yang bisa digunakan. Salah satunya yang pernah saya terapkan di kelas 11 itu ada permainan percocokan, kemudian kuis, kemudian membuka kotak. Jadi seperti itu. Saya rasa dengan aplikasi ini masih bisa untuk menumbuhkan antusias belajar siswa. Jadi selama ini Bu Dewi sudah mengajarkan ini di kelas 11 ya. Terus respon anak-anak bagaimana ini? Respon anak-anak antusias. Hanya saya merasa kok kurang greget seperti itu. Anaknya itu antusiasnya belum pecah, belum totalitas. Kalau boleh tahu kira-kira kurang gregetnya itu kenapa? Mungkin saya rasa kurang gregetnya itu dari bagaimana saya memberikan aplikasi ini, karena mereka masih aplikasi ini mereka menggunakan HP mereka masing-masing. Jadi ketika tidak digunakan secara bareng-bareng itu kurang antusias anaknya. Jadi saya harus berkeliling, harus mengecek apakah memang anak-anak megang HP itu buka aplikasi ini benar-benar menggunakan HP semestinya apa tidak ya. Terus apalagi yang kira-kira sudah dilaksanakan selama ini? Yang sudah saya laksanakan itu memang di kelas-kelas itu sudah ada LCD. Hanya kok saya merasa kurang. Jadi LCD yang terpasang itu akan memancar ke salah satu sisi di dinding kelas. Jadi ketika tidak berada di tengah papan tulis itu kesulitan menggunakannya. Jadi ketika saya memberikan materi lewat PPT pun kan dari siswa yang bagian belakang juga tidak terlihat kurang ketika LCD-nya nampak di tengah-tengah papan tulis itu mereka jauh lebih antusias. Apalagi ketika saya menampilkan aplikasi Wordwall tadi kan anak jauh lebih antusias ketimbang mereka harus menggunakan HP-nya masing-masing. Oke, seperti itu. Jadi selama ini sudah pernah mengajarkan menggunakan HP tapi tidak kurang maksimal. Terus kemudian ada sih yang kelas ada LCD-nya tapi posisinya tidak pas di center ya, jadi anak yang bagian belakang tidak bisa melihat dengan jelas seperti itu. Nah, kira-kira Bu, ada apa enggak sih rencana atau pandangan lain atau ide lain yang kira-kira yang bikin anak lebih nyaman lagi dalam pembelajaran gitu? Saya rasa mungkin saya perlu menggunakan LCD yang memang harus bisa dibawa ke kelas-kelas seperti itu. Jadi meskipun di kelas sudah terpasang, saya harus menggunakan LCD lain yang memang harus bisa pindah-pindah kelas seperti itu. Yang LCD yang tidak terpasang ya, yang bisa digeser sesuai dengan posisi yang pas seperti itu. Nah, kira-kira bisa apa tidak itu seperti itu dilaksanakan itu? Sepertinya bisa, tapi saya harus minta bantuan. Tahu dulu dari Wakasarpras, ada LCD yang memang free tidak digunakan di hari itu oleh guru lain. Jadi memang ada khusus LCD selain terpasang di kelas masing-masing. Nah, berarti nanti kira-kira Bu Dewi bisa komunikasi dengan Wakasarpras ya, berarti seperti itu nanti. Kira-kira Bu Dewi mau dilaksanakan mulai kapan ini? Ini mungkin sesegera mungkin ketika ketemu dengan siswa baru kelas 10-nya seperti itu. Berarti segera ya, karena kan sebentar lagi udah masuk ya. Nah,
Jadi tadi Bu Dewi punya gagasan nantinya akan pinjam di Wakasarta seperti itu. Oke, itu bagus sekali Bu. Jadi nanti bisa diposisikan yang pas seperti itu. Nah, kira-kira Bu Dewi ini kita kan tadi udah Bu Dewi ngobrol dari awal sampai tadi ada ide mau pinjam di Sarpras. Nah, ini ide yang didapat dari Bu Dewi dari percakapan hari ini itu apa? Ide saya tadi untuk menumbuhkan antusias belajar dengan metode baru, meskipun tadi sudah pernah diterapkan yaitu menggunakan aplikasi Wordwall. Itu selain menggunakan tadi sarana prasarana memang harus saya penuhi dulu, artinya memang harus saya persiapkan selain RPP yang saya buat dalam pembelajarannya nanti, berarti memang saya harus menghubungi ke pihak sekolah terutama Wakasarta. Nah, itu Bu Dewi sudah mendapatkan ide berarti ya. Nah, gimana nih perasaannya udah mendapatkan ide baru nih? Perasaannya lega, jadi apa yang menjadi ganjalan selama ini sudah tercerahkan setelah ngobrol sama Pak Afan. Oke, ya senang sekali ya juga bisa mendengarkan Bu Dewi dapat ide baru. Nah, kira-kira Bu Dewi ini saya kapan nih dikasih sepil-sepil cerita-cerita ini tentang pembelajaran barunya besok kira-kira kapan ini bisa ngobrol-ngobrol lagi? Nanti saya pasti akan cerita ngobrol tentang perkembangan update baru setelah saya ketemu dengan anak-anak kelas 10. Oke, siap. Saya tunggu cerita-cerita menariknya. Oke. Lewat WA bisa ya Pak? Siap. Ya, kalau pas kebetulan saya di Kajen nanti saya juga bisa kita ketemu lah kayak gitu. Iya. Terima kasih nih Pak Afan. Sama-sama Ibu Dewi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sukses ya. Siap. Selamat siang Pak Afan. Selamat siang. Selamat siang Pak Afan. Selamat siang Ibu Ibi. Ya. Jadi untuk kegiatan coachingnya sudah selesai ya Pak Afan? Alhamdulillah sudah selesai. Gimana untuk kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah ya, tadi kegiatan sudah sesuai dengan indikator. Kemudian dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita. Pertama saya tanya dulu, kemudian identifikasi, kemudian saya tanya untuk rencananya, kemudian juga tanggung jawabnya seperti apa. Kegiatan coaching hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Tadi Pak Afan sebagai coach, Bu Dewi sebagai coachee dapat merespon apa yang disampaikan Pak Afan untuk pertanyaannya, sehingga Bu Dewi mendapatkan ide-ide baru atau gagasan baru. Tadi pertanyaannya sangat bagus Pak Afan, sehingga Bu Dewi sendiri dapat menggali kompetensinya, mendapatkan ide dan gagasan yang diharapkan. Pak Afan, kalau boleh tahu nih Pak Afan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilaksanakan nanti untuk coaching berikutnya? Oke. Jadi untuk kegiatan coaching berikutnya ini saya ingin mengembangkan kompetensinya itu yaitu lebih ini Bu, mendengarkan secara aktif ya. Ini yang ingin saya kembangkan lagi. Ya, baik Pak Afan, terima kasih untuk kegiatan coaching pagi ini. Sangat baik, lancar, mudah-mudahan untuk coaching berikutnya sukses selalu. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Afan. Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang Bu Dewi. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini katanya mau melakukan coaching dengan Pak Afan ya? Iya betul, insya Allah nanti saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Afan. Sebelum panjenengan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Afan, di sini saya akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian kita hari ini ya. Jadi coach dan coachee akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah sesuai dengan prinsip dalam coaching, serta apakah sudah memaksimalkan kompetensi coachingnya. Sebelumnya saya akan melakukan pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang akan dikembangkan pada coaching kali ini apa? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini intens, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Bu Wiwi?
Insya Allah nanti saya akan mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik di mendengarkan aksi. Kemudian indikator yang ingin dicapai serta tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching kali ini apa? Saya berharap nanti dalam kegiatan coaching pada hari ini bersama Pak Afan, mudah-mudahan nanti coaching itu mendapatkan ide atau gagasan sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, selamat melakukan coaching dengan Pak Afan, semoga berjalan lancar. Amin. Selamat siang, nanti Ya, kita selamat ketemu siang, lagi Bu setelah Dewi. coaching. Iya. Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang Pak Afan, gimana kabarnya Pak Afan? Alhamdulillah sehat. Tapi ini lagi ada sedikit ganjalan ini kayaknya Bu Wiwi. Oh, ada apa kira-kira ya? Kok Ya, kelihatannya ada masalah gitu? Kelihatan dari raut wajahnya Pak Afan kok agak suram-suram gitu. Sebenarnya dikatakan masalah sih bisa ya bisa tidak ya sebenarnya. Makanya ini saya pingin ngobrol-ngobrol sama Bu Wiwi. Barangkali nanti Bu Wiwi bisa ngasih solusi atau ngasih ide kepada saya sepertinya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu ya Pak. Iya, betul. Nah, jadi gini Bu Wiwi, kemarin kan SD saya itu mengadakan perpisahan kelas 6. Nah, kebetulan siswa kami itu yang perpisahan itu kelas 6-nya cuma 3 anak. Nah, tetapi kami mengundang semua wali murid. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya 48 plus sama siswa jadi ya kelas 1 sampai 6 juga. Nah, kemudian kegiatan perpisahan itu dilaksanakan di dalam ruang kelas. Di dalam ruang kelas itu kami buat panggung menggunakan meja yang kami tata, kami setting, kemudian kami tutup dengan kain, jadi panggung seperti itu yang sederhana. Kemudian, nah karena kegiatannya di dalam kelas dan kami mengundang semua wali murid, tentunya kan penuh, kemudian mengurangi kesakralan acara karena suasana penuh kayak gitu otomatis kan ramai, jadi saya sebenarnya juga nggak enak juga sama wali murid. Nah, tetapi dengan kondisi keterbatasan sumber daya kami, dengan dana bos kami yang terbatas, saya rasa kok kalau saya mengadakan kegiatan di luar menggunakan panggung, sound sama layos di luar sepertinya kok susah ya seperti itu. Oh iya ya. Jadi ngobrol-ngobrol kita pagi ini kira-kira Pak Afan itu apa yang diharapkan Pak? Oke, yang saya inginkan ini mudah-mudahan tahun depan saya bisa mengadakan kegiatan perpisahan siswa itu kita bisa melaksanakannya itu di luar gedung ya, di luar kelas, jadi biar lebih bagus lagi, kemudian penataannya juga lebih indah, ada dekorasi-dekorasi, kemudian nanti di foto dan video juga bagus seperti itu Bu. Oh, jadi Pak Afan menginginkan kegiatan perpisahan itu berada di luar kelas, kemudian bisa kegiatannya berjalan mewah gitu ya Pak ya, istilahnya bisa semua wali murid itu berada di luar, siswanya berada di luar, tidak di dalam ruang kelas, biar kelihatan mewah gitu ya Pak ya, tidak sumpah ya. Betul. Kira-kira hal apa saja yang sudah pernah Pak Afan lakukan? Nah, selama ini saya kalau kegiatan di dalam kelas ya, karena satu juga keterbatasan dana itu Bu, makanya kita membuat sesederhana mungkin, kemudian kita juga menggunakan soundnya itu pakai sound SD itu yang sound kecil, tapi kalau ya emang kalau di dalam kelas mencukupi karena suara tidak kemana-mana seperti itu. Tetapi ketika dengan jumlah tamu undangan, kemudian jumlah siswa yang 48 kali 2, tentunya kalau di dalam ruangan kan penuh Bu, makanya saya inginnya itu di luar seperti itu. Dan untuk kegiatan itu sebenarnya sudah dikonsep sama teman-teman bagus ya, dari acara prosesinya, terus ada sambutan, kemudian ada pentas seni. Sebenarnya teman-teman udah semangat banget, teman-teman guru ya udah semangat latih kayak gitu, tapi ketika panggungnya juga terbatas kayak gitu kan, teman-teman sebenarnya kecewa juga karena nggak maksimal kan, karena kita nggak bisa buat panggung selebar mungkin karena kita di dalam kelas seperti itu. Mungkin ada hal lain Pak yang bisa Pak Afan lakukan untuk mendukung hal tersebut?
supaya kegiatannya bisa apa ya, bisa sesuai yang dengan Pak Afan inginkan gitu? Sebenarnya sih di desa kami, di desa SD saya itu ada yang menyewakan panggung sama sound seperti itu. Tetapi tentunya kalau itu harus sewa kan paling nggak butuh berapa, 3 juta ya, belum lagi snacknya. Kalau kami menggunakan dana sekolah kemungkinan tidak bisa, Bu, kayak gitu. Selama ini untuk kegiatan tersebut Pak Afan menggali dana untuk kegiatan tersebut dari mana? Untuk kegiatan selama ini karena kami menggunakan panggung dari meja, kemudian menggunakan sound dari punya sekolahan, otomatis kita tidak menggunakan banyak dana ya Bu. Jadi kita hanya paling pesen MMT itu bisa di cover bos lah, paling pesen MMT kan nggak mahal-mahal banget. Nah tapi ketika saya harus pakai panggung di luar, tentunya saya harus menggunakan anggaran yang besar seperti itu. Nah, kira-kira Pak Afan ada pandangan lain nggak supaya dapat menggali dana tersebut lebih banyak? Menggali dana sebenarnya kalau saya minta ke wali murid, saya rasa juga wali murid ini setuju. Wali murid setuju karena saya yakin orang sana itu kalau buat pendidikan mereka maulah, nggak pelit-pelit banget. Tapi Bu, yang saya takutkan kan selama ini juga BW kadang kan dengar kan sekolahan minta bantuan ke wali murid, kemudian nanti jadi masalah sampai viral di media cetak seperti itu. Nah itu yang saya takutkan seperti itu Bu. Jadi kita emang kita minta ke wali murid benar-benar dilaksanakan, kita juga tidak ngambil keuntungan dari apapun, tetapi dari ada yang dari pihak lain yang nggak tahu apa-apa, oh ini dari SD 2 minta bantuan, minta wali murid buat kegiatan ini. Nah itu yang saya takutkan seperti itu, makanya saya nggak berani. Menurut Pak Afan, strategi Pak Afan tadi udah bagus. Nah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, kira-kira ada pandangan lain nggak, strategi apa yang bisa diterapkan? Strategi mungkin ini ya Bu, saya akan minta bantuan ke komite sekolah apa ya. Jadi bisa. nanti saya sampaikan ke komite sekolah saja, kemudian komite sekolah nanti menyampaikan ke seluruh wali murid. Jadi nanti ketika wali murid menyetujui, biar uang iurannya dikelola sama komite sekolah dan wali murid saja sepertinya. Nah, itu ide bagus Pak Afan. Hal itu sudah pernah dicoba belum? Saya belum pernah mencoba ini. Mungkin bisa saya coba ya. Jadi nanti saya cuma menyampaikan konsep acara dari anak-anak latihan, yang sambutan siapa, yaitu urusan sekolah, kemudian urusan panggung sound, kemudian snack tamu, itu lebih baik saya serahkan ke komite sama wali murid saja sepertinya kayak. Itu bagus Pak Afan. Kira-kira itu bisa diterapkan? Sepertinya bisa ya. Bisa. Dalam hal ini kira-kira Pak Afan untuk mewujudkannya perlu bantuan teman ataukah Pak Afan sendiri yang bisa melakukan penerapan tersebut? Oke, jadi mungkin saya akan minta bantuan teman guru ya, karena saya di situ kan baru 2 tahun, belum banyak mengenal warga secara luas ya. Kalau saya minta bantuan mungkin sama Pak Agus, beliau guru senior di sekolah kami sudah ya 15 tahunan lebih lah dia di sana, jadi saya rasa beliau lebih mengenal banyak warga situ ya, mungkin saya akan minta bantuan sama Pak Agus. Jadi tadi dari obrolan yang sudah kita bicarakan, Pak Afan sudah mendapatkan ide gagasan yang tadi Pak Afan dapatkan, kira-kira bisa Pak Afan diulang ya? Iya, jadi apa saja yang tadi Pak Afan temukan? Oke, jadi nanti saya akan mengkonsep acara, kemudian saya sampaikan ke komite sekolah, nanti biar komite sekolah yang menyampaikan ke wali murid. Kalau wali murid setuju, nanti biar yang mengeksekusi semua kegiatannya, ya perlengkapan dan lain sebagainya, nanti biar komite sekolah sama wali murid, seperti itu banyak. Nah kira-kira nih kegiatan ini dan strateginya mau dilaksanakan kapan nih Pak Afan? Sepertinya ini karena kegiatannya itu perpisahan, berarti nanti kan
di akhir semester 2 ya Bu ya. Tapi nanti pertengahan semester 2 sekitar bulan Maret mungkin sudah saya konsep, kemudian sudah saya sampaikan ke komite sekolah seperti itu. Oh iya ya. Jadi nanti saya bisa dengar kabar berikutnya ya untuk strategi Pak Afan bagaimana itu nanti setelah kegiatan itu terlaksana ya Pak Afan ya. Oke, siap. Nanti kalau hasilnya gimana nanti saya spill ke Bu Wiwi deh kayak gitu. Oke. Gimana Pak Afan ini perasaannya sudah menemukan ide barunya untuk mendapatkan apa ya istilahnya nanti kegiatan perpisahannya itu idenya sudah ditemukan. Ya, alhamdulillah ini setelah ngobrol sama Bu Wiwi, saya dapat ide-ide yang baru seperti itu. Terima kasih banget ini sudah dibantu untuk menemukan solusi Bu Wiwi ya. Iya, mudah-mudahan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar ya Pak Afan ya. Terima kasih Bu Wiwi ya. Iya. Untuk meluangkan waktu saya bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi. Iya, sama-sama Pak Afan. Selamat siang Bu Wiwi. Ya, selamat siang Bu Dewi. Sangat menarik sekali ya obrolannya dengan Pak Afan hari ini. Kira-kira apa yang dilakukan tadi pada saat coaching? Jadi untuk kegiatan coachingnya saya sebagai coach, Pak Afan sebagai coach sudah sesuai dengan teknik atau sesuai alur tirtanya tadi sudah menentukan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Kemudian tadi untuk prinsip coachingnya sudah Bu Dewi. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Berdasarkan coaching hari ini, saya akan mengembangkan kompetensi saya, yaitu saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih bobot karena ini sangat penting untuk menemukan ide atau gagasan baru bagi coaching. Sangat menarik sekali. Mudah-mudahan nanti untuk kegiatan coaching berikutnya bersama rekan sejawat atau teman yang lain ataupun bahkan murid bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dewi. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Afan. Bagaimana ini kabarnya nih? Alhamdulillah baik sekali. Sehat ya? Sehat. Oke, hari ini Bu Dewi kan akan melaksanakan kegiatan coaching sama Bu Wiwi ya. Iya betul. Hari ini Bu Dewi berperan sebagai coach. Oke, untuk itu ini saya sebagai observer ya akan nanti menanyakan beberapa hal sama Bu Dewi. Kemudian nanti saya juga akan melihat kegiatannya coaching dan juga nanti di akhir juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Bu Dewi. Seperti itu Bu Dewi. Ya Pak. Oke, ini pertanyaannya untuk yang praobservasi ya. Jadi kira-kira nih kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Jadi kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini diantaranya ada present, kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, nah kemudian nih kompetensi coaching mana yang nanti akan dikembangkan lebih spesifik nih dalam kegiatan coaching pada siang hari ini? Untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu terkait dengan mendengarkan dengan rasa. Oke, mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Nah kemudian nih harapan dari Bu Dewi nanti dalam kegiatan coaching hari ini itu apa? Harapan saya yang ingin dicapai itu adalah nanti coaching bisa mendapatkan gagasan baru untuk solusi permasalahan ini. Oke ya. Semoga kegiatan coaching hari ini berlangsung dengan lancar Bu Dewi ya. Ya, terima kasih Pak Afan. Silahkan dilanjutkan kegiatan coachingnya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Maaf nih Bu Dewi, sebelumnya saya mengganggu waktunya Bu Dewi. Kira-kira Bu Dewi lagi sibuk nggak ya? Enggak, ini Bu Wiwi. Ada apa ini kira-kira? Mau cerita, mau ngobrol apa ini? Pengen ngobrol-ngobrol sebentar nih Bu Dewi. Kayaknya saya itu ada permasalahan yang perlu saya bicarakan deh sama Bu Dewi. Iya, ini kok kayaknya masalahnya serius ya? Iya, mudah-mudahan nanti Bu Dewi bisa membantu saya ya. Iya, silakan Bu Wiwi ceritakan apa permasalahannya.
Gini Bu Dewi, saya itu kemarin pas waktu tahun pelajaran 2023-2024, Ya. saya akan mengajar kelas 3. Nah, siswanya kan berarti naik ke kelas 4. Ya. Nah, kebetulan siswa tersebut nanti saya yang pegang lagi Bu Dewi. Bagus sekali. Iya, Berarti masih lanjut ya? Iya, saya masih lanjut untuk mengampu di kelas itu. Nah, kebetulan saya kan sudah tahu persis nih Bu Dewi, bagaimana siswa tersebut, karakteristiknya bagaimana. Paling tidak dalam 1 tahun itu saya sudah mengerti lah. Nah, kebetulan ini saya yang pegang lagi Bu Dewi. Ini ngomong-ngomong nih Bu Dewi, nih permasalahan saya itu pada saat pembelajaran anak-anak tersebut itu kurang fokus Bu Dewi, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi setiap kali saya menerangkan materi itu banyak sekali anak-anak, ya 1-2 lah yang memperhatikan, namun ada yang lari-lari, kemudian ada yang geleng-geleng di lantai, kemudian ada yang suka cerita-cerita sendiri, dan bahkan ada yang tiduran Bu Dewi. Bahkan sampai saya itu gimana ya, kesel pengen ngomongin, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola kelas tersebut agar kondusif, agar pembelajaran saya itu ya berjalan Bu Dewi. Oh iya, berarti tadi Bu Wiwi menginginkan siswa lebih antusias menerima pelajarannya Bu Wiwi ya, tidak ada yang lari ke sana kemari, gelelengan, tiduran, main sendiri seperti itu. Nah, kira-kira kok Bu Wiwi bisa menyampaikan antusias mereka itu kurang? Kira-kira penyebabnya apa ini? Nah, ini Bu Dewi, saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya dalam pembelajaran itu. Artinya gini, yang pertama saya sudah mengelola kelas dengan baik. Misalkan ada anak-anak yang seperti itu, sudah saya nasihati nih, misalnya nggak usah seperti itu, ganggu yang lainnya, sudah saya nasihati. Kemudian sudah saya beritahu bahwa kalau kamu seperti ini nanti kamu nggak bisa tahu materinya, nanti kamu nilainya akan jelek, seperti itu sudah saya kasih tahu. Namun kadang anak-anak itu pada saat itu diem, kamu itu berulang kadang Bu Dewi. Kemudian ada satu lagi nih murid saya yang sampai ketiduran itu Bu Dewi di kelas. Saya tanya, loh kamu kok malah tidur, kenapa? Katanya, capek Bu, bosen, saya pinginnya istirahat. Loh kan materinya belum selesai, pembelajaran hari ini belum selesai, kok maunya istirahatnya nanti. Ya berbagai macam alasan lah mereka Bu Dewi. Artinya dalam pembelajaran itu mereka itu kayaknya pengen cepat selesai, pengen cepat istirahat, dan tidak fokus dan tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira apa saja ini yang sudah Bu Wiwi lakukan selama ini untuk menunjukkan antusias mereka? Saya sebagai guru kelas itu sudah berusaha memaksimal mungkin ya Bu Dewi ya dalam pembelajaran itu memberikan yang terbaik buat siswanya, yaitu satu tadi sudah mengelola kelas dengan baik. Kemudian saya berusaha siswa-siswanya itu biar siap dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dalam pemberian materi pun saya berusaha memberikan selingan. Artinya tidak monoton saya menjelaskan terus, itu tidak Bu Dewi. Saya terkadang-kadang memberikan suatu permainan agar mereka itu juga tidak jenuh dan fokus kembali lagi ke pembelajaran. Seperti itu Bu Dewi. Oh, jadi Bu Wiwi sudah melakukan beberapa usaha ya, diantaranya tadi pengelolaan kelas, kemudian pada saat pembelajaran Bu Wiwi sudah melakukan selingan, diantaranya memberikan permainan seperti itu. Nah, kira-kira kegiatan apa lagi yang ingin Bu Wiwi lakukan selain tadi? Saya itu pengen ya ini, namun ya hal ini belum saya laksanakan Bu Dewi, hanya sebagai pandangan, dan ini pun idenya datangnya ya saya sendiri tahu namun belum melaksanakan, hanya tahunya dari teman, mencoba untuk metode pembelajarannya dirubah seperti itu Bu Dewi. Nah, kebetulan teman saya itu sudah mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini nanti kira-kira tahun ajaran baru itu saya akan menerapkan pembelajaran seperti itu Bu Dewi. Namun sayanya sendiri belum begitu paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira biar Bu Wiwi lebih paham lagi tentang pembelajaran diferensiasi, apa ini usaha apa yang ingin dilakukan?
saya akan belajar dengan teman saya itu. Kemudian nanti juga saya akan mengikuti diklat atau seminar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Atau nanti saya juga bisa searching gitu, Bu Dewi. Dan mungkin ini apa ya? RPP saya, Bu Dewi, harus disesuaikan juga. Artinya nanti pembelajarannya berdiferensiasi, berarti nanti RPP saya juga harus disesuaikan seperti itu, Bu Dewi. Bagus sekali ini idenya Bu Dewi ya. Jadi berarti dalam waktu dekat mau melakukan dengan metode baru ya, menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, kira-kira mau actionnya ini kapan ini benar-benar mau dilakukan di kelas? Insya Allah nanti saya laksanakan segera pada saat kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran ini, Bu Dewi. Jadi nanti setelah kegiatan MPLS kurang lebihnya 1 minggu ke depan ya, berarti nanti akan saya laksanakan segera. Mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan siswa saya juga nanti antusias, fokus dalam mengikuti pembelajaran, serta nanti hasilnya pun sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kira-kira bagaimana ini perasaannya sekarang setelah kita ngobrol lama ini? Saya senang nih Bu Dewi, ide saya akhirnya saya dapat menemukan gagasan sehingga nanti di tahun ajaran baru ini saya dapat merubah pembelajaran saya dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu Wiwi, nanti berarti saya perlu mendengar cerita lagi nih setelah Bu Wiwi action di kelas ya. Baik, nanti ya Bu Dewi nanti akan saya kabari. Ya, berarti nanti setelah pelaksanaan pembelajaran ini kurang lebihnya ya 2 minggu 3 minggu lah Bu Dewi. Nanti saya kabar-kabari bagaimana hasilnya gitu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang Bu Dewi ya. Oke, saya tunggu Bu Wiwi. Semoga sukses dengan pembelajaran diferensiasinya di kelas nanti. Berhasil dan nanti saya tunggu kabar dari panjenengan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini mohon maaf ya sudah mengganggu Bu Dewi. Saya mohon pamit karena ada keperluan lain yang harus saya selesaikan. Ya, silakan Bu Dewi. Ya. Selamat siang Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tadi Bu Dewi proses coachingnya? Proses coachingnya sangat menyenangkan sekali. Lancar ya? Iya, lancar. Oke. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Bu Dewi ya, mengenai tadi proses yang sudah dilaksanakan sama Bu Wiwi. Nah itu pada saat tadi itu apa saja yang dilakukan saat coaching dengan Bu Wiwi, bisa diceritakan? Tadi pada saat melakukan coaching dengan Bu Wiwi sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu tadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksinya, serta tanggung jawab. Nah kemudian ini kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan nanti pada saat mungkin Bu Dewi akan mengalami atau membantu teman-teman ya untuk kegiatan coaching berikutnya? Mungkin ini ya yang perlu ditingkatkan itu terkait memberikan pertanyaan yang berbobot itu Pak Andi. Oke, itu jadi yang mau dikembangkan lagi ya. Ya demikian tadi Bu Dewi untuk kegiatan coachingnya sudah dilaksanakan. Alhamdulillah lancar semua ya. Sukses untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Afan. Waalaikumsalam.